Halo semuanya, selamat datang di vlog Bahasa Indonesia kita. Dan saat ini kita sedang berada di Semarang Art Gallery. Sebelumnya perkenalkan, saya Indira dari presensi 11 kelas 11F. Saya Fiona Karlina, absen 9. Saya Josephine Rana, absen 15. Saya Ailina Fidia, absen pertama. Dan selamat datang di vlog kita dan selamat menyaksikan. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi Jupiter kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada meski tanpa. Nah, lukisan pertama yang berlatar belakang di hutan, di mana di tengah-tengah lukisan tersebut terdapat seorang astronot yang sedang meniup balon. Kanan dan kiri astronot tersebut terdapat tanaman-tanaman maupun rumput-rumput liar. Nah, dapat kita lihat, lukisan ini menggambarkan sebuah ketenangan di mana hutan yang teduh, sejuk dan sunyi dapat membuat hati kita menjadi tenang. Pada lukisan yang kedua berjudul Have a Good Time, dapat digambarkan pada sebuah tempat yang berlatar belakang di hutan, di mana di kiri terdapat seorang astronot yang sedang memegang tanaman. Dapat kita lihat bahwa tempat sebelumnya telah diguyuri hujan. Hal ini dapat kita perhatikan pada titik-titik putih yang terdapat di atas daun tanaman, di mana pastinya air tersebut akan jatuh ke bawah dan mengenai danau yang terdapat bebeknya. Pada lukisan ini dapat digambarkan ada rasa sejuk karena setelah hujan. Pesan yang dapat kita ambil dari lukisan ini yaitu jika kita memiliki masalah, alangkah baiknya kita melakukannya dengan kepala yang dingin atau sejuk. Saya Fiona, saya tertarik dengan lukisan The Lost Tourist karya Iki Koror. Lukisannya yang cerah dan penuh warna, menurut saya terdapat makna tersembunyi di belakang itu semua, yaitu kapal flamingo di belakang turis atau pria tersebut yang digambarkan sebagai manusia yang lebih memilih versi artifisial daripada menghargai keindahan alam yang sesungguhnya. Kemudian, dalam era modern ini, di mana media sosial dan teknologi sering mendominasi, orang seringkali lebih fokus mengabadikan momen dengan kameranya daripada menikmatinya. Pria dengan kamera ini bisa melambangkan hal tersebut. Dan kamera yang diarahkan ke pelihat seakan-akan ditunjukkan untuk melihat diri sendiri, mempertanyakan bagaimana cara saya memandang dunia di sekitar dan bagaimana cara saya menempatkan diri dalam kehidupan ini. Kemudian saya juga tertarik dengan karya Pose 1 oleh M.A. Rosik, sebuah patung dengan bentuk manusia yang dibuat dari bahan-bahan yang tampak seperti logam atau bahan industri. Patung ini berdiri dengan pose yang khas, menunjukkan bentuk yang ramping dan tinggi. Menurut saya, meskipun patung ini tampak rapuh, dengan kaki-kaki yang tipis, ia tetap berdiri tegak, menggambarkan seperti ketahanan manusia di tengah-tengah kesulitan atau kesakitan disimbolkan dengan ikatan-ikatan di tubuh patungnya. Kemudian, sesuai dengan temanya, pose 1 menunjukkan bahwa pose atau sikap tubuh juga memainkan peran penting dalam identitas dan ekspresi diri. Patung ini juga seakan-akan mengajak untuk mempertimbangkan bagaimana pose atau sikap itu mempengaruhi bagaimana saya dilihat orang lain dan bagaimana saya melihat diri saya sendiri. Menurut saya, pose yang ditampilkan di sini adalah seperti ini. Lukisan yang saya pilih berjudul In Silence 2 karya Agus Putu Suyatnya. Lukisan ini menggambarkan seorang astronot yang sedang berada di dalam hutan yang berlatar hitam putih. Menurut saya,
Hutan yang digambarkan hitam putih menunjukkan keadaan dunia yang sedang dalam era ketidakpastian dan juga keadaan alam yang semakin terancam keberadaannya. Namun, posisi astronot yang sedang membawa toples berisi kunang-kunang menyimbolkan harapan bahwa manusia bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk mewujudkan dunia yang lebih indah. Satu hal yang menarik bagi saya dari lukisan ini adalah adanya guratan berwarna hijau di sebelah kanan lukisan, yang entah sengaja dilukis ataupun tidak. Kemudian, lukisan ini juga digarap dengan sangat detail, seperti adanya burung hantu di pohon sebelah kiri. Lukisan kedua yang saya pilih berjudul Future 4 karya Palito Perak. Lukisan ini seolah-olah menggambarkan kaca berembun yang diberi tulisan dan berlatar belakang bunga-bunga. Kata-kata yang ada dalam lukisan ini adalah kata-kata motivasi yang mendorong kita untuk mencapai future atau masa depan yang kita inginkan. Menurut interpretasi saya, embun dalam lukisan ini adalah masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian, tulisan-tulisan motivasi tersebut bertujuan untuk menyemangati diri kita sendiri dalam melewati segala masalah yang sedang kita hadapi. Dan bunga-bunga tersebut adalah perwujudan dari masa depan cerah yang ingin kita gapai. Lukisan ini adalah lukisan yang berjudul Morning Vibes. Lukisan ini menampilkan seorang astronot yang berada di tengah hutan tropis. Di sekelilingnya, terdapat berbagai tanaman hijau dan bunga berwarna-warni yang memberikan kesan suasana pagi yang segar dalam kehidupan. Seekor merak dengan bulu ekor yang indah berada di sebelah kanan, menambah keindahan pemandangan pagi. Helm astronot mencerminkan pemandangan alam yang menenangkan. Lukisan ini menggambarkan suasana pagi yang penuh semangat dan keindahan alam. Lukisan yang berjudul Future ini menampilkan teks dan simbol yang tampak seperti grafiti. Juga menampilkan kata-kata motivasi seperti keep going, focus, good, dan try. Ditulis dengan gaya yang acak dan warna yang berbeda, memberikan kesan dinamis dan penuh semangat. Terdapat juga simbol wajah tersenyum di bagian atas kiri dan beberapa warna cerah, seperti merah, kuning, dan putih yang tersebar seperti percikan cat. Pesan dari lukisan ini adalah dorongan untuk terus maju dan melihat sisi positif dalam kehidupan. Lukisan ini berusaha memotivasi dan menginspirasi siapapun yang melihatnya. Selamat siang, Pak. Apakah kami boleh menanyakan beberapa hal tentang art gallery ini? Boleh sih. Sebelumnya mau tanya dulu nih, bapaknya atas nama siapa ya? Pak Nur. Oh ya, Pak Nur. Saya mau tanya Pak Nur, ini art gallery-nya udah ada sejak kapan ya, Pak? Kalau art gallery ini sejak tahun 2001 sebetulnya. Dulu tempatnya di Dr. Cipto, tapi masih kongsi. Kalau bangunan ini dipakai sejak 2008. Setelah 2007 dibeli tempat ini, dikonservasi, 28 selesai, dipakai galeri. Oh, terus boleh diceritakan sedikit nih tentang lukisan yang di dalam? Apakah bakal diganti setiap berapa bulan atau gimana gitu, Pak? Nah, kembali lagi ya, tujuan galeri ini memang untuk memberdayakan seniman kontemporer Asia, khususnya Indonesia ya. Makanya karyanya selalu ganti terus dalam batas waktu yang telah ditentukan, tergantung kesepakatan antara seniman sama pemilik sini. Biasanya seringnya 2 bulan, tapi lebih pastinya sekarang lihatnya di Instagram. Iya. Apakah boleh diceritain sedikit nih tentang art gallery ini? Menurut Bapak gimana gitu? Gitu ya, kalau kembali lagi kayak gitu ya, bermula dari sejarah Bapak ini seorang yang punya seni kan, seorang filantropis seni. Dia seorang yang luar biasa lah, peduli terhadap seni ya pada dasarnya. Dengan dibangunnya tempat ini memang kembali lagi Bapak sangat-sangat berperan ya untuk seniman-seniman yang baru-baru kayak gitu, biar namanya cepat terangkat gimana caranya. Makanya ini potensi bangunan ini dikhususkan memang untuk memberdayakan seniman. Kembali lagi seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, Pak.